Salam, sahabat makanan rohani saya channel dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, password kita. Makanlah makanan rohani yang sehat supaya jiwa dan roh kita sehat. Makanlah makanan jasmani yang sehat walaupun tidak harus mahal supaya tubuh kita sehat. Haleluya, haleluya. Sahabat, hari ini kita akan membahas satu topik penting. Ya, saya beri judul di depan, awas pelayanan Pastor Andi Simon, peringatan dan ujian hati bagi semua orang maupun bagi hamba-hamba Tuhan. Ya, nanti takut kepanjangan. Ya, apa yang saya bagikan kebenaran di sini mungkin akan dibagi bagian pertama ini ya untuk semua orang, baik orang sudah percaya maupun yang belum percaya. Ya, bagaimana pelayanan Andi Simon itu merupakan suatu peringatan sebenarnya. Dan itu adalah peringatan yang sangat-sangat penting ya dari Tuhan. Sehingga saya beri judul di depan tadi, awas, begitu ya. Awas. Ya, awas itu artinya supaya kita hati-hati. Ya. Sahabat semua yang diberkati oleh Tuhan, ya, pelayanan Pastor Andi Simon adalah suatu pelayanan yang bagi saya itu sangat fenomenal, ya, sangat luar biasa dalam kondisi ya pandemi seperti ini. Ya, ada seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan ajaib dan luar biasa untuk menyembuhkan banyak orang, ya, semua orang yang sakit, ya, boleh datang dan minta didoakan oleh hambanya Pastor Andi Simon dan itu sembuh. Dan itu menjadi satu pro dan kontra, baik itu di masyarakat ya secara umum maupun di kalangan umat Tuhan, bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan. Bahkan Pastor Andi Simon sendiri berkata ya di dalam pelayanannya dan berbagai ya ide kreatif yang tentunya diberi Roh Kudus dalam pelayanannya untuk dilakukan, itu dia sadar bahwa itu akan menimbulkan pro dan kontra. Ya. Tetapi saya melihat dari ya sudut yang berbeda. Saya melihat apa sih maksud Tuhan juga ya melalui pelayanan Pastor Andi Simon. Sebenarnya ini juga untuk pelayanan semua hamba Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan. Ya, termasuk saya juga adalah seorang hamba Tuhan meskipun saya di desa ditugaskan oleh Tuhan, ya. Karena adanya teknologi ya melalui internet ini, jadi mungkin juga orang-orang di kota, saudara sahabat yang di kota mendengarkan saya. Ya. Jadi apa itu namanya? Ya, pelayanan Pastor Andi Simon ini ya, sementara di situasi pandemi seperti ini orang tidak bebas berkumpul dan pergi kemana-mana. Tapi karena teknologi ya internet sekarang itu ya dipakai juga oleh Tuhan untuk terus Injil itu diberitakan, untuk terus kemuliaannya, kuasanya dinyatakan, ya. Dan salah satunya hamba yang Tuhan pakai, hambanya yang Tuhan pakai adalah Pastor Andi Simon di Kota Balikpapan, dan ini sangat-sangat fenomenal saya melihatnya. Ya. Saya tidak tahu bagaimana pendapat rekan-rekan, saudara seiman, hamba Tuhan yang lain ataupun pandangan orang secara umum. Tetapi itulah yang terjadi. Nah, beberapa waktu ketika saya memperhatikan video-video dari pelayanan Pastor Andi Simon yang begitu viral, ya saya merenungkan gitu ya. Dan saya mendapati, tentunya saya percaya ini ditaruh oleh Roh Kudus Tuhan di hati saya, bahwa ada dua hal penting yang saya mau bagikan ya ketika adanya pelayanan Pastor Andi Simon ini. Ya, semua orang tahu seperti apa pelayanannya. Saudara atau sahabat boleh lihat di konten-konten video di YouTube Pastor Andi Simon. Ya, mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan terjadi luar biasa, bukan hanya umat Tuhan atau orang Kristen, tetapi juga adalah orang-orang yang dari kepercayaan yang lain, yang masih kepercayaan yang lain, ya kita harapkan juga mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, dua hal penting ini, yang pertama adalah
bahwa pelayanan Pastor Andi Simon ini adalah sebenarnya satu peringatan bagi semua orang. Ya, peringatan dan ujian hati bagi semua orang. Itu yang pertama, dan itu yang saya bagikan di bagian pertama ini. Dan yang kedua adalah pelayanan Pastor Andi Simon juga telah menjadi suatu peringatan dan ujian hati juga bagi hamba-hamba Tuhan. Kenapa demikian? Ya, tentunya itu akan saya bagikan ya bagi hamba-hamba Tuhan, saya bagikan di video berikutnya, karena kalau yang satu di sini terlalu panjang ya. Karena saya mau membagikan kebenaran ini secara detail sedikit ya, supaya dipahami oleh banyak orang. Nah, pelayanan Pastor Andi Simon adalah peringatan dan ujian hati bagi semua orang, baik orang-orang yang sudah percaya atau belum. Ya, orang-orang Kristen sendiri diperingati, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus pun diperingati. Itu ada dasar firman-Nya, saudara. Jadi saya melihat dari sisi ini, saudara. Yang pertama, saudara, kita buka di dalam Alkitab. Kita pakai Alkitab saja sumber kita tidak pakai yang lain. Ini Alkitab saya ini ya, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2011 ya, pakai ini. Yang pertama, apa maksud Tuhan melalui pelayanan Pastor Andi Simon yang Tuhan buat sedemikian fenomenal ya? Kita pelajari isi hati Tuhan, maksud Tuhan melalui semua ini. Saya yakin dan percaya ada maksud Tuhan melalui semua ini. Ya, ini untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Nanti yang kedua khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, pada video yang berikutnya. Matius pasal 11 saya bacakan untuk kita ya. Itu ayat 20, saudara bisa buka Alkitab di rumah juga. Ya, untuk kita belajar bersama, kita berbagi kebenaran bersama. Saya tidak maksud menggurui, tidak maksud merasa lebih hebat, lebih pandai, tapi ini yang saya dapatkan, yang Roh Kudus taruh di hati saya dan saya mau bagikan. Ya, Matius pasal 11 ayat 20 dan 24. Berkata begini, itu judulnya, perikopnya, ya, Yesus mengecam beberapa kota. Ayat 20, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kafarnaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, apa maksudnya ini? Ya, sahabat, apa maksudnya ini? Maksud Tuhan melalui pelayanan Pastor Andi Simon itu yang pertama adalah pertobatan, ya, supaya kota Balikpapan bertobat, ya. Tetapi sebenarnya bukan cuma kota Balikpapan, seluruh penduduk kota-kota yang ada di Indonesia, seluruh penduduk yang ada di kota-kota di muka bumi ini, ya, di berbagai benua, yang ya bisa melihat, yang bisa menyaksikan video-video dari YouTube, ya, dari konten YouTube Pastor Andi Simon, di mana di sana kita lihat di musim sekarang, ya, terjadi mujizat-mujizat kesembuhan, orang berdatangan dari mana-mana untuk minta didoakan dan menerima kesembuhan dari Tuhan, menerima mujizat dari Tuhan. Itu sebenarnya juga adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan di kota-kota. Memang beliau, ya, Pastor Andi Simon tidak datang ke kota-kota, tetapi melalui internet, ya, kita bisa menyaksikan, ya, melalui, ya, YouTube kita bisa menyaksikan bahwa bagaimana Tuhan memakai Pastor Andi Simon, ya, untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Dan ini menjadi satu peringatan,
Ya, dikatakan peringatan supaya orang bertobat. Jadi tujuan yang pertama, Tuhan melalui pelayanan Pastor Andi Simon itu bukan hanya kesembuhan dan mujizat, tapi pertobatan. Sebab nanti jika waktunya Tuhan akan menghakimi ya penduduk bumi ini, ya penduduk kota-kota, bahkan sampai ke desa-desa pun, itu tidak ada lagi alasan manusia ya untuk berkata bahwa kenapa Tuhan menghakimi, tidak memberitahu lebih dulu, tidak mengabarkan lebih dulu kebenarannya, jalannya, kebaikannya. Tidak bisa begitu. Karena salah satunya ya sebenarnya banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tetapi yang lebih viral ya di medsos ya Pastor Andi Simon untuk saat ini dipakai oleh Tuhan. Jadi kita melihat ke situ dan itu dipakai Tuhan untuk memperingati semua penduduk kota-kota, semua penduduk di muka bumi ini. Dengan satu keinginan Tuhan, kepastian ya, kesungguhan hati Tuhan itu kepada umat manusia ada supaya manusia itu bertobat. Apa artinya bertobat? Bertobat itu dari yang tidak percaya, belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya segera percaya kepada Tuhan Yesus sebelum penghakiman. Ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, sebelum hidup kita ini berakhir, ya Tuhan menginginkan pertobatan. Jadi pertobatan itu dari yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya. Pertobatan yang kedua dimaksud di sini adalah tentu perbuatan ya dari yang suka berbuat dosa berhenti untuk berbuat dosa. Jadi Tuhan pakai pelayanan Pastor Andi Simon itu menjadi satu peringatan. Jadi awaslah. Itu peringatan. Peringatan bagi semua orang. Ya. Supaya bertobat. Nah, Tuhan juga bermaksud yang kedua adalah ya. Yang kedua itu kita bisa baca dari Roma pasal 10 ayat 11 sampai dengan 13. Kita buka kitab Roma. Kita buka kitab Roma pasal 10 ya, ayat 11 sampai 13. Saya bacakan untuk kita. Karena ya, kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi apa maksudnya? Tuhan mau melalui pelayanan Pastor Andi Simon ini ya, supaya setiap orang berseru kepada nama Tuhan, yaitu berseru kepada nama Yesus, diselamatkan. Itu isi hati Tuhan, itu kehendak Tuhan. Dan pemakaian Tuhan terhadap Pastor Andi Simon yaitu pilihan Tuhan. Itu kehendak Tuhan sendiri. Ya. Itu karena memang Tuhan memakai. Jadi ketika Tuhan memakai Pastor Andi Simon ya, dan menurut saya itu sangat fenomenal. Yang kedua ini maksudnya adalah supaya semua orang itu berseru kepada nama Yesus. Supaya mereka diselamatkan. Supaya yang sakit itu datang kepada Tuhan Yesus, bukan lagi kepada dukun. Ya, bukan lagi kepada setan untuk minta kesembuhan, untuk minta mujizat, untuk minta pertolongan. Tapi benar-benar supaya setiap orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Jadi melalui pelayanan Pastor Andi Simon, Tuhan sedang berbicara keras sebenarnya. Sedang berbicara tegas. Supaya kita penduduk bumi ini berawas-awas. Awas, perhatikan apa yang sedang terjadi. Perhatikan apa yang sedang Tuhan perbuat melalui semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Ia pakai. Termasuk melalui Pastor Andi Simon ini. Supaya semua mata melihat. Semua orang melihat. Dan orang datang untuk mencari pertolongan Tuhan melalui hambanya Pastor Andi Simon. Itu maksud Tuhan. Ya, supaya setiap orang berseru, Yesus tolong aku.
Yesus sembuhkan aku, Yesus pulihkan aku, Yesus beri aku jalan keluar dari masalahku. Yesus, terlalu berat bebanku, angkat bebanku, tolong aku. Itu maksud Tuhan. Ya, Tuhan berbicara. Jadi mari kita melihatnya seperti Tuhan melihatnya, bukan seperti kita melihat. Nanti kalau seperti kita melihat, kita akan memberi pendapat, memberi definisi, ya, memberi tanggapan yang belum tentu benar menurut Tuhan. Jangan-jangan kita menjadi salah di hadapan Tuhan, atau akibatnya kita malah menghujat Roh Kudus yang bekerja melalui Pastor Andi Simon, dan itu menjadi dosa yang tidak terampuni. Ya. Jadi kita perlu awas ya. Pelayanan Pastor Andi Simon itu merupakan peringatan keras bagi semua orang. Nanti video yang kedua itu bagi hamba-hamba Tuhan. Ya, atas perkenanan Tuhan akan saya bagikan kebenaran itu. Supaya kita tidak mendirikan kebenaran kita sendiri, ya. Jangan kita mendirikan kebenaran kita sendiri. Kita dituntun Tuhan dengan firman-Nya supaya kita tahu dan berhikmat. Oleh sebab itu sumber kita hanya Alkitab ini. Kita melihat dari kacamata Tuhan, dari hati Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Ya, itu adalah sudah ada dalam firman-Nya ini. Ya. Jadi maksud Tuhan juga supaya semua orang berseru-seru kepada nama Tuhan, ya, kepada nama Tuhan Yesus, supaya diselamatkan baik di muka bumi ini, masih hidup di muka bumi ini selamat, ya, sembuh dari sakit, ya, pulih dari segala macam persoalan dan masalah, ya, mendapat mujizat yang tadinya tidak mungkin dan mustahil menjadi mungkin, menjadi tidak mustahil karena ditolong oleh Tuhan, ya, mendapat mujizat, ya, artinya di muka bumi ini mendapat keselamatan. Dan bahkan lebih-lebih ketika sudah tidak di bumi ini lagi, ya, atau sudah meninggal dunia, atau sudah berpindah ke alam roh, ya, selamat. Jadi selamat di bumi maupun di akhirat, ya, seperti itu, saudara. Nah, saudara, Tuhan tidak membatasi siapa, apakah hanya orang Kristen harus berawas-awas, tidak, untuk semua orang. Tuhan mau semua orang berseru. Ya, terlebih menghadapi situasi dan kondisi dunia saat ini, ya, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya kan? Kita sangat membutuhkan yang namanya ada kuasa yang sanggup menolong kita, dan itu hanya ada pada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Dan firman-Nya berkata apa tadi? Ya, di Roma 10, ya, ayat yang ke-13 saya baca ulang. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa? Apa nama Tuhan? Yesus. Nama Yesus itu sebelum Yesus sendiri menjadi manusia lahir ke muka bumi ini sudah diberikan namanya dari surga. Ya, melalui mimpi Yusuf, ya. Nah, oleh sebab itu mari ingat ini, ya. Mari setiap orang berseru kepada nama Tuhan. Baik orang sudah percaya, terus berseru. Terlebih-lebih yang belum percaya, terus berseru. Apapun masalah, apapun sakit penyakit, apapun persoalan, hanya datang kepada Yesus. Jangan kepada yang lain. Jangan ada dua di hati ini untuk dipercayai, tapi satu saja. Jangan ada dua, tiga di mulut ini diucapkan, tapi hanya satu saja. Nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Karena berseru kepada nama Yesus itu kehendak Tuhan. Dan ketika orang berseru kepada nama Yesus, Tuhan janji diselamatkan. Puji Tuhan, haleluya. Apalagi yang Tuhan mau sampaikan kepada semua orang melalui pelayanan Pastor Andi Simon ini, ya. Yang ketiga sebenarnya banyak, ya, tetapi yang ketiga kita hanya batasi 3 poin saja supaya tidak terlalu panjang, ya. Yang ketiga itu Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11. Kita coba buka Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11. Saya bacakan. Supaya dalam nama Yesus bertekun
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tujuannya apa? Supaya segala kuasa ya yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan di bawah bumi itu ya, supaya apa? Supaya semuanya itu ya bertekuk lutut ya, bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Kemudian ya, supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya. Jadi Tuhan tetap bermaksud ya. Allah Bapa bermaksud ya supaya semua kuasa ya supaya semua kuasa itu takluk hanya dalam nama Yesus, supaya semua kuasa itu bertekuk lutut di dalam nama Yesus ya, baik itu kuasa-kuasa kegelapan ya, kuasa-kuasa roh jahat ya, baik itu kuasa-kuasa bangsa-bangsa, baik itu kuasa manusia, kuasa raja-raja, kuasa para pemimpin ya, kuasa apapun ya, baik itu kuasa mamon ya, ya, baik itu kuasa-kuasa yang merusak ya kehidupan manusia dan bumi ini, itu takluk dalam nama Yesus, bertekuk lutut dalam nama Yesus, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Yesus terus dipermuliakan. Dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, bukan hanya lidah manusia sahabat ya, lidah apapun ya, binatang pun yang punya lidah ya, supaya juga ya berseru ya, supaya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ya. Bukankah Alkitab juga mencatat atau menulis ya bahwa semua makhluk hidup itu merindukan ya akan anak Allah dinyatakan. Nah sahabat, penting sekali bagi kita sahabat mengetahui kehendak Tuhan ya. Semua orang penting mengetahui kehendak Tuhan melalui pelayanan Pastor Andi Simon. Jadi ketika kita memperhatikan, melihat pelayanan Pastor Andi Simon maupun hamba-hamba Tuhan yang lain di Indonesia ini, maupun hamba-hamba Tuhan yang lain juga di luar negeri, yang bisa banyak kita dapat lihat ya melalui media sosial ya, karena teknologi informasi ya, internet ini begitu luar biasa ya, telah menjadi sebenarnya berkat dan tentu dipakai oleh Tuhan juga untuk menyatakan kemuliaan, kuasa, menyatakan ya kasih-Nya kepada semua orang, itu dapat kita lihat ya. Dan semuanya itu adalah peringatan ya. Dan semuanya itu adalah ujian hati bagi semua orang juga. Terlebih-lebih nanti bagi hamba Tuhan, di video yang kedua akan saya coba nanti bagikan kebenarannya, apa yang saya dapatkan. Bukan karena saya merasa lebih pandai, lebih hebat, lebih tahu, lebih pintar dari sahabat sekalian, dari hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, bukan. Tapi karena itulah yang saya dapatkan, sehingga saya membagikannya. Sebelum membagikan ini juga saya berdoa minta perkenanan Tuhan. Dan saya merasa damai sejahtera untuk membagikannya, lalu saya bagikan ya. Sahabat, dengan maksud apa? Dengan maksud ya untuk turut serta menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang ya, terutama sekali semua orang yang menonton ya video YouTube Makanan Rohani Sehat channel saat ini. Kalau saudara berkenan, saudara bagikan juga kepada yang lain, supaya juga yang lain boleh menonton dan mendapat berkatnya. Bukankah itu yang diperintahkan Tuhan Yesus bagi kita, menjadi saksi? Jadi kalau ada hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa ya, mari kita dukung. Kalaupun kita ragu, kita boleh berdoa kepada Tuhan akan hamba Tuhan tersebut. Kita uji dulu, seperti firman Tuhan katakan ya, jangan percaya segala roh ya, uji terlebih dahulu. Kita uji dalam nama Yesus, kita lihat buah-buahnya ya.
Jikapun memang hamba Tuhannya sendiri dalam keadaan yang banyak kekurangan dan Tuhan izinkan ada kekurangan dalam hidupnya, itulah supaya kita mengakui apa yang dikatakan firman Tuhan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Justru dalam kelemahan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan fenomenal itu ya, justru dalam kelemahannya itu kuasa Tuhan sempurna. Supaya apa? Supaya semua orang tahu, semua manusia tahu bahwa Tuhan yang bekerja di dalam hidup hamba Tuhan tersebut. Nah, nanti kita bahas ya sedikit mendalam di video yang kedua, yaitu untuk peringatan dan ujian hati bagi hamba-hamba Tuhan ya, melalui pelayan Pastor Andi Simon, dan melalui YouTube ini juga kepada ya hambanya Pastor Andi Simon ya, salam sejahtera. Dan saya mohon izin ya untuk membagikan ini karena saya melihat pelayanan Pastor Andi Simon luar biasa ya. Tuhan ya ada di sana, Tuhan bergerak ya, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui Pastor Andi Simon. Jadi tidak ada maksud yang lain ya. Apa yang hendak saya bagikan di sini, saya membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya ketika berkali-kali nonton video YouTube ya Pastor Andi Simon. Jadi karena muncul pro dan kontra ya, seperti Pastor Andi Simon katakan sendiri ya, sehingga saya berpikir ketika Tuhan taruh ini di hati saya juga harus membagikannya dengan ya sikap hati yang tetap netral dalam artian saya melihatnya seperti Tuhan melihat, terutama sekali melalui firman Tuhan. Saya melihatnya melalui firman Tuhan, melalui apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya dalam Alkitab. Ya. Jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, saya ulangi intinya ya, melalui pelayanan Pastor Andi Simon ini sebenarnya Tuhan sedang memberi peringatan kepada seluruh penduduk kota, bahkan sampai ke desa-desa ya, peringatan kepada seluruh penduduk bumi ini ya, supaya apa? Supaya bertobat. Itu yang pertama ya, supaya bertobat, meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa-dosa, supaya percaya kepada Yesus, jangan lagi tidak percaya. Percaya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya setiap orang di kolong langit ini berseru kepada nama Yesus. Ketika setiap orang yang berseru kepada nama Yesus di kolong langit ini berseru dengan segenap hati, maka diselamatkan. Karena keselamatan setiap orang itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak berkenan dengan kematian orang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan tahu itu ke neraka. Ya. Oleh sebab itu Tuhan mau setiap orang berseru kepada nama Tuhan dengan segenap hati yang bertobat tadi supaya diselamatkan. Ya. Yang ketiga adalah tujuan Tuhan, karena semuanya adalah ciptaan Tuhan itu supaya ya segala kuasa itu ya takluk kepada nama Yesus, bertekuk lutut dalam nama Yesus. In Jesus name. Pastor Andi berkata in Jesus name ya gitu ya. Jadi kuasa Tuhan terjadi. Jadi supaya segala kuasa itu tunduk dalam nama Yesus, bertekuk lutut, dan setiap lidah, bukan hanya lidah manusia, tapi lidah binatang pun mengaku Yesus adalah Tuhan. Wow, luar biasa saudara, luar biasa. Jadi mari kita doakan, kita dukung ya pelayan Pastor Andi Simon, karena itu kehendak Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, ya kalau dari manusia akan lenyap sendirinya, tapi kalau dari Tuhan tidak ada yang bisa melenyapkannya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah oleh sebab itu saya secara pribadi mendapatkan itu adalah peringatan dan ujian hati juga bagi saya, dan saya bagikan karena saya merasa sejahtera untuk membagikan hal ini. Saya bagikan, puji Tuhan, itu yang dapat saya bagikan untuk kita sahabat kali ini. Dan jangan lupa yang kedua nanti itu untuk hamba-hamba Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan ya. Ya, peringatan dan ujian hati bagi hamba-hamba Tuhan seperti apa? Tonton nanti video yang keduanya. Bagikan video ini, jangan lupa subscribe ya. Karena ya kita harus melawan juga segala dusta iblis untuk menyatakan kebenaran, karena kebohongan yang terus-menerus disampaikan jadi akhirnya bisa membuat manusia berpikir itu benar. Oleh sebab itu kita yang
diberi Tuhan pengertian, mengetahui kebenaran, maka kita harus berbicara, menyampaikan kebenaran dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan pandangan Tuhan, pikiran Tuhan, dengan isi hati Tuhan. Ya, terima kasih sahabat. Ya, saya berdoa sahabat semuanya sehat-sehat, berhasil beruntung panjang umur untuk memuji kemuliaan Tuhan. Ya, dalam perlindungan Tuhan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.